Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengulang pembahasan tentang turunan fungsi. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fungsi dalam modul yang sudah diberikan. Nah, untuk memperjelas pembahasan dalam modul tersebut, kita akan membahas kembali dalam video ini tentang materi turunan fungsi. Telah disebutkan turunan fungsi itu perbandingan antara selisih fx berbanding dengan perubahan x. Selisih fx yang mana? Nah, ini selisih fx ya. Dari sini ke sini ya, perubahan dari sini ke sini berbanding dengan perubahan x-nya. Dari sini ke sini. Nah, ini perubahannya boleh kita tulis misalkan ini delta f ya. Ini misalkan delta perubahan dari sini ke sini, ini misalkan delta x ya, atau perubahannya dari sini ke sini boleh kita tulis h ya, h. Jadi dari sini, dari x ke sini, perubahannya itu sebagai h atau delta x. Nah, turunan biasanya tulis misalkan turunan fx ya, turunannya yaitu f aksen x. Nah, ini cara penulisan dalam turunan fungsi. Nah, kembali lagi, pengertian turunan itu tadi perbandingan antara selisih fx berbanding dengan perubahan x. Jadi turunan x itu perbandingan dari perubahan fungsi f, ya ini perubahan fungsi f yaitu delta f, per perubahan dari x ya, dari x ini yaitu delta x. Nah, boleh ditulis seperti ini ya. Nah, ini sebagai perubahan x tadi ya, perubahan fungsi f, perubahan fungsi f x ya berbanding dengan perubahan x ya. Nah, perubahan x ini mendekati 0 ya. Perubahan ini mendekati ke 0. Nah, ingat, kalau ada mendekati ke 0, ingat pembahasan materi yang sebelumnya, kalau ada mendekati ya, mendekati 0 berarti ini ada hubungannya dengan limit ya. Nah, jadi nanti fungsi turunan ini akan berhubungan dengan limit. Nah, ya. Nah, jadi boleh kita tulis seperti ini, f aksen x atau turunan dari sebuah fungsi itu yaitu selisih dari f x plus h. Nah, kan ini x plus h, jadi kita akan mencari panjang ini ke sini, berarti fxh dikurangi dengan fx ya, untuk mencari panjang ini ya. Berarti fxh dikurangi fx, ini buat perubahan fx-nya per, nah perubahan x-nya yaitu ini dari sini ke sini itu tadi dimisalkan delta x atau h ya, berarti tulis h. Nah, ingat tadi perubahan x itu mendekati 0, berarti ada limitnya. Nah, di sini berarti limit x-nya itu, nah ini x-nya mendekati 0, mendekati 0. Nah, jadi kesimpulannya turunan itu limit dari x mendekati 0, selisih dari perubahan fungsi fx per perubahan x ya, boleh ditulis di sini limit x mendekati 0 fxh x plus h dikurangi fh, ini perubahan ininya, perubahan fungsi fx-nya per perubahan x. Nah, perubahan x dimisalkan dengan h. Jadi kita bisa mencari turunan dari sebuah fungsi menggunakan rumus ini ya. Contoh misal kita langsung ke sebuah soal, misalkan diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3x misalkan ya. Nah, kita akan mencari turunan dari fungsi ini. Kita menggunakan rumus tadi. Rumus tadi kan f aksen x sama dengan limit
X atau maaf, ini karena tadi perubahan X nya H, berarti di sini juga H ya, H, gitu, H. Nah, berarti di sini juga ini X nya tadi perubahan X nya dimisahkan dengan H, berarti di sini H mendekati 0, Fx plus H dikurangi Fx per H. Nah, oke, kita tinggal memasukkan fungsinya ke dalam sini, Fxh. Nah, ini bagaimana? Jadi ini Fx plus H, berarti X nya ini, yang X di sini diganti dengan X plus H. Oke, ya, X di sini diganti dengan X plus H. Jadi kita tulis di sini X plus H kuadrat plus 3X. Nah, X nya juga ganti jadi X plus H, 3 dalam kurung X plus H, seperti itu, tutup kurung, kurangi Fx nya, Fx nya ini berarti ini X kuadrat plus 3X, X kuadrat plus 3X, nah gitu, per H. Nah, seperti itu. Jadi limit H mendekati 0. Nah, kita uraikan ini, uraikan X plus H kuadrat berarti X pangkat 2, 2 kali H, 2H kali X, 2X ya, plus jadi 2XH. Oke, caranya ya, ini sudah kita bahas sebelumnya, plus H kuadrat. Nah, jadi ini ada 3 langkah, X pangkat 2, langkah pertama, langkah keduanya 2 kali X kali H, berarti 2XH, langkah ketiganya H pangkat 2. Nah, seperti itu. Ini juga kalikan di plus 3X plus 3H. Oke, kurangi X kuadrat, ini min, ini juga jadi min, kalikan ini ya, min 3X per H. Nah, seperti itu. Oke, kita sederhanakan ya, ini X kuadrat, ini min X kuadrat, habis ya, positif negatif habis, coret. Terus ini 3X positif, ini 3X negatif, coret. Jadi kita tulis sisanya, itu limit H mendekati 0, jadi 2XH plus H kuadrat ya, plus 3H. Nah, ini sisanya per H. Nah, ini bisa disederhanakan yang atas, H mendekati 0 ya, karena semua ini mengandung H, lihat, semua ini mengandung H ya, 2XH, H. Jadi H nya kita bisa keluarkan H. Nah, ini kan 2XH, nah diambil tinggal 2X, ini H nya pangkat 2, diambil 1 tinggal H, ini 3H, diambil H nya tinggal 3. Nah, gitu, per H, seperti itu. Ini H atas bawah boleh dicoret. Nah, sisanya berarti limit H mendekati 0, 2X plus H plus 3. Nah, seperti itu. Nah, berarti H mendekati 0, H nya diganti dengan 0, berarti 2X plus 0 plus 3. Jadi jawabannya 2X plus 3. Nah, seperti itu pengerjaan limit menggunakan pengerjaan turunan menggunakan konsep dari limit. Nah, selanjutnya kita langsung ke dalam rumus dasar turunan aljabar ya. Penjelasannya sudah ada di modul. Nah, kita mencari cara cepatnya untuk mengerjakan soal ya. Ini boleh kita tulis bagian B saja, rumus dasar turunan ya, aljabar. Rumus dasarnya ya. Yang pertama di modul sudah ada tulis. Nah, ini secara ringkasnya, jika ada fungsi fx sama dengan k atau konstanta, yaitu turunannya f aksen x nya ya berarti
0 ya. Contoh misalkan fx sama dengan 5 ya, konstanta. Berarti f aksen x-nya sama dengan 0. Seperti itu. Nomor 2, misalkan fx sama dengan ax. Nah, ini berarti turunannya fx aksennya sama dengan a. Nah, contoh misal fx sama dengan 3x, berarti f aksen x-nya sama dengan ini a, ini a-nya 3. Nah, seperti itu ya. Jika x-nya pangkat 1 ya. Yang ketiga, fx sama dengan a n, maaf jangan n, supaya lebih gampang, ax pangkat n. Nah, ini turunannya berarti an x n min 1. Nah, ini agak panjang sedikit. Contoh misalkan fx sama dengan misalkan 5x pangkat 3. Nah, berarti turunannya lihat, an, a nya 5, n nya 3, berarti 5 kali 3 gitu ya. X terus lagi n kurangi 1. Nah, n nya ini ya, ini sebagai n kan, n kurangi 1 berarti 3 kurangi 1 berapa? 2. Berarti 5 kali 3 15 x pangkat 2. Nah, oke, jelas. Coba satu soal lagi, misalkan 6x pangkat 5, berarti 6 kali 5 kan, ini turun tuh, ini ke bawah 3, ke sini turun, berarti ini tinggal turun 5 kali 6 30, x kurangi 1, ininya pangkatnya 4. Nah, seperti itu ya. Itu untuk rumus dasar turunan aljabar. Nah, selanjutnya yang bagian C. Nah, ada lagi turunan berantai. Turunan berantai. Nah, turunan berantai ini yaitu, jadi di dalam sebuah fungsi ada fungsi lagi ya. Jadi di dalam fungsi ada fungsi ya. Jadi ada sebuah fungsi, boleh tulis ini, ada sebuah fungsi di dalam fungsi, di dalam fungsi. Nah, seperti itu. Contoh misalkan fx sama dengan, misalkan ada fungsi fx sama dengan g hx. Nah, ini g hx fungsi, hx juga fungsi. Jadi di dalam fungsi ada sebuah fungsi ya. Paham ya? Jadi untuk mencari turunannya yaitu dengan 2 kali ya, turunan dari g hx di sini dikali turunan dari hx-nya ya. Jadi turunannya ada 2. Nah, contoh untuk rumusnya misalkan fx sama dengan ux. Nah, boleh tulis seperti ini. Nah, ini udah yang berpangkat. Nah, untuk yang berpangkat, di u-nya sebagai fungsi, x sebagai fungsi ya, ini turunannya n ux n min 1. Nah, u-nya juga diturunkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung contoh. Misalkan ada sebuah fungsi fx sama dengan 3x plus 2 pangkat 4 misalkan. Nah, ini turunannya berarti, nah ini seperti ini, n nya mana, pangkat n itu berarti ke depan. Nah, sekarang tulis lagi fungsi ux nya, ini kan ux, tulis lagi di sini 3x plus 2. Nah, n nya kurangi 1, n nya pangkat berarti jadi 3, terus dikalikan u aksen. Nah, u nya ini kan, u nya ini yang di dalam ya. U aksen itu turunan dari u, 3x plus 2. Ingat tadi 3x itu turunannya 3, kalau konstanta 0, berarti tinggal tulis 3 seperti itu. Nah, ini boleh dikalikan ke sini jadi 12, 3x plus 2 pangkat 3. Nah, seperti itu ya.
Nah, selanjutnya, nah, untuk bagian D itu ada yang namanya turunan atau rumus dari turunan perkalian, dan pembagian. Ya, perkalian dan pembagian. Nah, untuk perkalian, misalkan ada fungsi fx sama dengan fungsi ux dikali fungsi vx. Nah, ini turunannya yaitu u aksen x, jadi fungsi u nya diturunkan terus dikalikan fungsi fx, ya, turunan dikali fungsi terus ditambah fungsi ux dikalikan turunan dari px. Nah, jadi ux ini u nya turunan kali fungsi px, ini u fungsi biasa dikali turunan dari px, ya. Jadi bergiliran, ya. Itu untuk perkalian. Nah, untuk pembagian misalkan ada fungsi ux dibagi vx. Nah, ini turunannya yaitu u aksen x dikali px ditambah u maaf, ini pembagian tuh dikurangi ux p aksen x. Nah, sama ya, atas bawah sama. Nah, kalau yang ini dibagi lagi dengan pi kuadrat x. Nah, seperti itu ya. Ini perkalian dan pembagian sama upi ya, u aksen pi, u pi aksen sama. Kalau pembagian dibagi lagi dengan kuadrat dari fungsi pi nya. Contoh misalkan, contoh untuk perkalian, misalkan fx sama dengan 2x plus 3 dikali 5x plus 2. Nah, seperti itu. Ini sebagai u, ini sebagai pi, ya, gitu ya. Nah, berarti langkah pertama kita mencari ini dulu, turunan dari u aksen, ya. Rumusnya kan u pi, u aksen. Nah, u itu kan sama dengan 2x plus 3, berarti u aksennya 2x plus 3, ini kan 2x tadi 2, ya, 3 nya turunannya 0. Terus pi aksennya, pi nya 5x plus 2, berarti pi aksennya 5. Nah, seperti itu. Tinggal masukkan ke dalam rumus tadi, ya. U aksen kali pi, nggak usah pakai x lah supaya gampang. U kali pi aksen, seperti itu ya. U aksennya berapa? 2. Pi nya berapa? Nah, ini 5x plus 2 plus u nya 2x plus 3, pi aksennya 5. Nah, seperti itu. Tinggal kalikan 10x plus 4, ya, tambah 10x plus 15. Nah, kita tambahkan dengan yang sejenis, berarti 20x, ya, plus 19. Oke. Ya, seperti itu, ya. Nah, yang pembagian juga sama seperti ini, cuman dibagi dengan fungsi dari pi kuadrat. Nah, cukup sekian pembahasan untuk turunan aljabar. Nah, untuk pembahasan selanjutnya silahkan dicek di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.